Kenapa gue di dalam tidur? Nggak sadar gitu loh ya. Lo pose Mona Lisa dong. Ini kan Mona Lisa. Kenapa gue diliatin orang-orang? Oh, Mona Lisa ceritanya. Oke. Kalau Nyamping, duduknya nyamping. Oke. Oke, ini lu nyuruhnya obrolan nggak penting, singkat aja soalnya co-hostnya juga penting. Oke. Jadi Oke, selamat datang semuanya di acara apa sih nama acara kita ini? Great Sepete. Di episode kelima. 5. Oh, tidak terasa ya, episode kelima ini memang cepat sekali waktu berlalu. Terus selamat datang Astrid. Terima kasih. Kita kedatangan host kedatangan tamu pelukis. Tamunya belum, Ngomong kedatangan Ustadz ya. Kedatangan kenalin co-hostnya dulu baru. Oh iya ya. Oh, hari ini kita baca aja, Pi. Ya, gue lagi baca. Kita kedatangan co-host yang jauh lebih penting daripada hostnya, yaitu Tesi. Selamat datang, Tesi. Anjir, kenapa nih ada orang-orang bawa peti? Kok nggak ada? Di situ. Kayaknya harusnya di situ. Nah. Ini lagi dicolong ya ceritanya. Iya, ini bukannya dari film nih. Oji, ini terlalu kecil layarnya. Iya. Udah nggak apa-apa lah. Oji tuh Noni nanya apa-apa. ini digimanain katanya. Apa? Noni nanya di grup, ini diapain katanya, dikasih frame begini. Oh, Nanti ada sesi pertanyaan teknikal. ada sesi pertanyaan teknikal. Mau dipakai buat presentasi kantor ya? Kemarin lebih rusuh lagi dalam mobil. Itu makanya lihat itu. Iya, canggih. Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu Astrid yang nanti akan cerita-cerita tentang lukisannya, dan nanti ini ya akan pameran kan ya di Betul. Jakarta kan, pamerannya nanti di apa Madison itu Madison ya, apa sih tadi? Itu Madison nanti datang ya teman-teman ya, nanti ada linknya juga kalau mau daftar pas nanti acara pembukaan acaranya sama di pamerannya. Terus ada juga Tesi selamat datang jauh-jauh dari Australia, datang ke Jauh-jauh. jauh-jauh datang ke Zoom. Terima kasih ya sudah menemani, walaupun aku nggak tahu apa yang mesti kumongkan di sini. Nah, oke. Sekarang mari kita mulai. Oh, tadi belum ya? Bangke. Pembukaan. Ini acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kata sambutan. Siapa yang nyambut? Enggak ada yang ada sambutan ya. Oh ya, oke. Oke, ya sudah. Kalau begitu, kita lanjut ke ini acara kita yang juga sudah kita tunggu-tunggu, yaitu kita kenalin narsum kita. Oke. Ngobrol dulu Gimana dong caranya? sama co-hostnya. Oh iya. Gimana Ji? Gimana kalau dia juga? Gimana kalau hostnya Tesi aja? Ayo kita ngobrol-ngobrol aja yuk. Bagian ngaco aja. Ngobrol dulu. Saya sih agak kesamping itu, agak di luar frame itu. Oke. Ya, gitu. Ya nih, bela-belain nih jam 12 malam di sini buat ketemu semuanya. Kita iya. ngobrol-ngobrol aja ya, santai-santai. Kalau Tesi jam 12 malam, kira-kira ada yang bisa nebak nggak di mana itu? Di Fiji kah atau di I wish. 12 malam di mana, Tes?
Di Melbourne, Australia. Iya. Tadi gue bilang sama Oji, jadi inget ini apa studio di kampus yang kurang tinggal Indomie sama jagung. Tinggal turun ke bawah. Ya. Ini si Astrid mana fotonya? Belum. Ini ceritanya co-hostnya penting banget nih. Oh iya, oke. Oh iya, co-hostnya penting banget. Penting buat apa ya? Gue ini aja deh, catat yang absen aja deh. Pokoknya co-host ini ada Fahrul, ada Wibi, ada Alia, ada Dian, ada Nat, ada siapa lagi nih? Wah, banyak banget nih. Bentar lagi ratusan deh. Banyak. Makanya ini rekor Tesi sekarang kegiatannya apa? Oke, kegiatan ngurus anak. Terus berhubung pandemi, kerjanya part-time, 3 hari seminggu. Ya, di bawah happy-happy aja deh. Sepedahan dia. Di rumah atau di ini? Sepedahan. Iya, sepedahan. Yang ikut Strava, tolong dicatat ya. Biar semangat. Oke. Tuh catat yang mau ikut sepedahan pakai Strava. Iya, terus buat hiburan juga dikit-dikit gambar-gambar dikit, tapi kayaknya nggak selevel si Astrid. Ini kenapa kita pilih Tesi malam ini? Karena tema kita kan tamunya ini artis pelukis nih. Seingat gue, Tesi itu waktu kuliah kan jagoan cat air, sketsa gitu kan. Masih jagoan sih. Cuman gak ada waktu. Tapi kemarin kayak pernah ikut kayak pameran juga ya atau apa ya? Iya, sempat juga kemarin bareng-barengan sama anak-anak di Melbourne bikin kayak pameran mendukung isu refugee yang kayaknya isu sosial gitu di sini. Jadi ini aja sih bikin semacam pameran biar semua bisa ceritain struggle terus perjuangannya sebagai pendatang di Australia. Itu lo ngelukis apa yang dipamerinnya? Oh, macam-macam. Jadi kalau gue bilang sih, kayaknya gue bukan pelukis ya, gue ilustrator. Jadi gue dengerin orang ceritain suka dan dukanya, terus gue gambar gitu. Oh, jadi, gitu. Mungkin itu bedanya kali ya. Kalau Astrid kan jadi seni dari abstrak ya, dari membayangkan gitu ya. Terus lo Wah, mantap. Iya. Nanti kayaknya sebenarnya ini pancingan aja supaya sesi berikutnya kita mengundang Tesi jadi narasumber ya. Enggak, berikutnya udah di ini kok. Alia berikutnya kan. Nah, ini pokoknya dalam beberapa seri ke depan itu harus diambil alih narsum wanita semua ini. Sampai 5 episode lah. Kenapa? Karena dari kemarin cowok semua. Cowok terus dari pertama sampai keempat. Oke, Pi, lanjut. Kita panggil. Oke. Kalau begitu kita langsung panggil saja tamu kita udah bisa malam nebak ini. Belum siapa kira-kira? Ayo Gue mau siapa yang bisa menebak tamu kita malam ini? Coba. Tada. Ini dia kita. Apa gambar ini? Ini apa ya? Gak tahu nih, ini dari Henry nih. Pasti Astrid tahu kali. Gambar siapa sih ini? Kita aja nggak tahu. Apa ini Astrid? Ini lukisan aja. Lukisan apa Astrid? Apakah ini terkenal? Nggak tahu. Silakan semuanya ini kuis. Ya. 3 menit. 3 detik. Oke, lanjut Papi sama Tesi. Apa ya? Oke. Selamat datang Astrid di acara kita. Terima kasih. Jadi, ayo. Oke. Astrid ini apa yang mana catatannya? Bentar.
Tesi sama ini langsung aja ya, maksudnya nggak co-host dan host, nggak ini. Oke. Astrid, ceritain dong gimana caranya melukis atau gimana kamu bisa nimbrung ke dunia yang benar-benar berbeda dari arsitektur. Atau nggak beda banget ya? Silakan. Awalnya gimana Astrid kok bisa dari tahu zaman mendadak jadi melukis? Atau dulu pas ada kerjaan gitu? Waktu itu gue lagi ini sih, kan gue lagi kerja di Singapura udah dari tahun berapa ya, 2015. Terus lagi kerja di Singapura udah berapa ya tahun ya, 5 tahunan gitu. Terus kayak midlife crisis gitu. Oh gitu. Oh iya, ngerti. yang apa kan yang kerjaannya lagi yang babak banget, terus gue no more gitu. Terus gue quit. Terus gue yang tipikal banget gitu, bukannya cari kerja lagi malah jalan-jalan gitu. Jalan-jalan kepikir gue mau ngapain sih sebenarnya sekarang, kayaknya males deh balik ke kantor dulu. Terus mau ngapain? Kalau dari dulu kan gue memang suka juga sih gambar-gambar, cuman ya gitu hobi-hobi doang. Cuman waktu itu gue mikir ya udah, gue lagi ada duit, ada waktu, nggak ada tanggungan, kenapa gue nggak nyoba sekolah aja dulu, nyobain kira-kira bisa kayak apa sih jadinya kalau belajar serius. Terus ya udah aja gue cari program yang nerima orang dari yang nggak tahu apa-apa. Rencananya sih cuma mau pergi setahun, nyoba setahun. Terus gue nyampe sana, gue ngeliat buset, anak yang tahun kedua kok ininya oke banget. Akhirnya gue ya udah dah ikut lagi ke tahun kedua. Habis tahun kedua, aduh, ngomong banget, tinggal satu tahun lagi. Pada akhirnya ya udahlah, jadi belajar 3 tahun di Itali. Habis itu ya udah balik lagi ke Indonesia. Sekarang gimana ya? Dapat degree nggak? Kan 3 tahun. Tapi ini kan bukan universitas resmi. Ini mirip-mirip kayak vocational school gitu kali ya. Jadinya benar-benar nggak begitu akreditasi ya. Oke. Jadi nggak ada degree-nya, cuman ada skill-nya doang. Kalau mau bisa kan, nggak nambah berapa tahun gitu. Nggak. Kemarin itu memang dia, sekolah gue ini memang lagi ngusahain supaya bisa jadi degree. Tapi sejujurnya aja, kalau ini pendapat gue ya, kalau jurusan seni itu lebih baik yang ngambil skill doang. Masalahnya begini, kalau sekolah yang resmi kayak S1, S2-nya seni itu, mereka cenderung fokusnya ke yang enggak gitu loh, kayak yang konsep. Apa yang enggak? Yang enggak itu apa ya? Coba ceritakan lebih detail apa yang maksudnya. Yang enggak itu. Pasti menarik. Yang enggak itu maksudnya kayak yang konsep yang enggak lah, bullshit yang enggak lah. Semuanya mesti yang gimana ya, mesti mengguncang dunia gitu. Sementara kalau sekolah yang skill based gini, gue datang ke sekolah tuh pokoknya pagi gue datang sekolah jam berapa ya? Pagi. Kelas pertama gue gambar 3 jam gitu, pakai break. Habis itu lunch. Sore kelas melukis 3 jam lagi. Terus sebenarnya buat itu udah selesai, tapi nanti jam 6 di malam-malam juga ada kelas tambahan kalau mau. Jadi orang yang belajar di situ tuh benar-benar dipaksa, didorong buat ayo gambar sepanjang hari, semua waktu yang lo punya lo mesti pegang pensil dan menggambar atau melukis atau apapun. Jadinya benar-benar fokus ke skill. Sementara kalau sekolah biasa
kan nanti mau nggak mau karena ngikutin kurikulum mereka harus masukin sejarah seni lah atau yang gitu-gitu loh, cara yang gitu-gitu deh jadinya. Jadi ini gambar terus ya. Itu sehari berapa jam gambar? Enak nggak sih? Sampai enak nggak sih? Enggak sih. Sampai aku muak gitu nggak? Sampai aku muak nggak? Terus kabur gitu nggak ya? Enggak. Di sana tuh gue mulai jam berapa ya? Jam kabur kemana jauh? Gue mulai pagi tuh jam 9, gue pulang ke rumah jam 8 malam. Ada break-breaknya di tengah, tapi sepanjang hari kalau nggak gambar yang lukis. Gitu aja terus tiap hari. Dan arahnya itu memang ke oil painting ya lama-lama atau lo milih ke situ? Kalau di sini memang arahnya oil. Sejujurnya gue sebelum ke situ gue belum pernah pegang oil sama sekali. Gue kan emang gue cuman fokusnya gue pengen bisa gambar yang lebih baik gitu. Terus tapi kalau di situ memang spesialisasinya oil dan memang oil itu kan yang paling fleksibel. Jadinya kalaupun lo bikin kesalahan kayak apa juga masih bisa diperbaiki. Jadinya ya gitulah. Sekarang sih gue suka banget pakai oil. Tapi memang kotor dan bau. Itu jadi sekolahnya bentuknya kayak waktu kita di TB itu kayak anak itu SR sebelah itu. anak SR sebelah bukannya banyak konsep juga ya. Kalau guru-guru gue sih bilangnya begini, apapun lah, konsep apapun lah, yang penting sekarang lo bisa gambar dulu, konsep sih belakangan aja. Kita juga punya kelas komposisi sih, tapi fokusnya kita benar-benar gimana caranya kita bisa menggambar yang kita mau. Jadi kayak kalau belajar bahasa gitu, kita baru di sana tuh baru belajar ABC, baru belajar baca sama belajar nulis. Ntar terserah yang mau ditulis apa, silahkan setelahnya. Begitu. Oh iya, ngerti. Gitu. Si pas masuknya di tes dulu kan, kalau nggak ada bakat masuknya kali. Enggak. Nah justru ini bagusnya. Kalau menurut gue begitu bagusnya. Mereka nerima semua orang karena pada intinya kan semua orang sebenarnya bisa belajar gambar. Gambar itu bukan talent, gambar itu skill. Gitu. Serasa nonton Ratatouille saya. Semua orang bisa memasak. Beneran kok. Cuman karena bisa menggambar. Orang bisa menggambar asal mengabdikan waktunya. Nah, semua orang menjadi arsitek. Ya, belum. Terus sudah sekolah itu terus apa? Sudah sekolah lagi? Enggak, kalau sekarang sih gue masih di rumah mencoba melukis sebanyak-banyaknya, bisa mencoba masuk pameran yang gitu-gitu itu, mencoba ngelihat keadaan di sini lah, nyoba bisa menjual atau bisa apa gitu. Begitulah. Terus inspirasi ngelukis kamu dari mana? Apa kalau jalan-jalan terus ada yang lucu gambar atau lebih dalam dari itu? Kalau gue sebenarnya jadi ada beberapa macam sih. Kalau pas di sana kita kan difokusinnya belajar melukis dari benda nyata ya, bukan dari foto. Jadi kalau di sana gue fokusnya memang kayak gitu. Kalau misalnya gue jalan-jalan atau kemana gitu, bawa cat lah, bawa apalah sketsa. Kalau di sini karena kemarin terutama emang kita lagi susah keluar ya, gue akhirnya jadinya ada kebanyakan buat exercise aja sih, entah bikin nyusun still life, jadinya naruh benda-benda atau dari foto atau apa. Kalau buat karya-karya komposisi yang buat
buat pameran, gue cenderungnya dapat ide dari apa ya? Kayak ada kata kuncinya gitu loh. Kayak misalnya kayak pameran yang Oktober ini sebenarnya kata kuncinya dari si penyelenggara. Mereka bilang, oke, kita mau bikin pameran dengan tema temu. Terserah interpretasinya kayak apa. Nah, gue dari kata temu itu gue mulai, oke, kalau yang temu itu kira-kira pertemuan apa atau gimana gambarnya untuk bikin versi gue. Terus waktu ada juga yang gue ada tugas dibilangnya temanya adalah jiwa. Tapi gue akhirnya meleset jadinya perjalanan jiwa. Dan akhirnya gue bikin seri lukisan dengan yang menggambarkan gimana jiwa seorang yang melewati sebuah perjalanan gitu. Bentar nih. Nah lo. Jiwanya Jiwanya kenapa? Jiwanya gimana? Itu kenapa tuh ya? Jadinya kayak kelihatan nggak? Wow. Bagus banget. Kiri kanan. Jadi kayak gini kira-kira. Jadi ini tahap pertama ketika si jiwanya sedang baru mulai meninggalkan tempat yang dunia. Nah, tempat yang baru meninggalkan rumah lah ceritanya. Jadi menuju tempat yang baru yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi. Terus tahap kedua adalah patinasi. Gimana sih nih? Ke arah mana sih biar gue kelihatan? Frontal ke depan. Maju ya. Atas. Ya, oke, sip. Oke. Diperbesar dong yang nggak bisa diperbesar ininya Astrid. Handphonenya di rotate, Astrid. Oke. Bentar. Hostnya diumpetin dulu aja tuh biar nggak mau. Boleh silakan. Sampai kiri, buset deh. Oke. Stop. Udah gitu aja. Jadi ini apa ceritanya ini? Kayak tes mata ya. Keren. Bagus banget. Ya. Ini di tengah perjalanan kita kan pasti kalau lagi kemana-mana asalnya kita yang yes kita mau kemana gitu. Tapi tiba-tiba setelah kita berjalan beberapa lama kita yang damn it, banyak banget sih masalah depresi gue, semua menakutkan. Nah ini fase yang itu. Terus pada akhirnya kita, bagus ya. Kita mencapai putar ya. Mundur dikit, mundur. Ya, oke. Maju. Ini. Itu apa itu gambarnya? Itu ada kapal di sebelah kiri. Itu kapal. Kirimu yang mana, Trit? Coba. Kanan. Tangan kiri. Ya udah. Ya, stop. Nah, gitu. Nah, ini pada ketika kita yang baru nyampe tempat yang baru gitu loh. Jadi misalnya gue ya kemana kali ya? Oke lah, gue ke Italia kemarin. Masalahnya gue kan yang Italia kayak apa ya? Terus yang kedua tuh kayak yang damn Italia nyebelin banget sih. Terus ini yang baru kita gue mulai merasakan wow, ternyata enak ya di Italia. Ini yang kita mulai kita nyampe tempat yang baru nih. Tapi ketika kita nyampe tempat yang baru, apakah yang akan terjadi? Karena kita manusia, pasti maunya pergi ke tempat lain yang lain. Iya benar banget sih. Tidak pernah puas gitu ya. Gitu lah kira-kira. Jadinya kalau gue, Madoni banget kayak gitu. Apa? Iya, jadi ingat teman kita.
yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas, selalu aja mau kemana-mana. Intro Ini Doni di sini deh. Ya ada, biarin aja, kita omongin aja deh. Jadi itu 4 lukisan dengan cerita yang sama untuk pameran atau gimana? Kalau yang ya pokoknya kalau komposisi gue pasti kayak gitu, mulai nyeblok dari satu kata, terus yuk kita mau interpretasinya kayak apa. Kalau yang ini kemarin ini kan temu, jadinya gini ya, gue kalau ketemu seseorang, sebenarnya gue bukan cuma ketemu orang itu aja, gue ketemu versi diri gue yang dilihat dari orang itu. Ngerti nggak? Jadinya diri gue refleksi di orang lain. Dalam. Kalau banget. Berat. Itu ceritanya. Lu bikin OPH nih. Coba di hashtag itu gimana diulang lagi? Diulang lagi, Trit. Ini jam 12 malam di sini. Jadi ceritanya kalau gue ketemu seseorang, gue bukan cuma ketemu orang itu, tapi gue ketemu diri gue sendiri, versi gue di orang itu. Jadi misalnya gue ketemu Tesi, tapi gue juga bereaksi terhadap Tesi ngelihat gue, oh teman ini teman gue dari SMP yang begini-begini, gue tahu nih orang ini kayak begini. Kan nanti pasti perilaku lo mencerminkan gitu juga kan, pasti perilaku lo terhadap gue ada gimananya gitu. Sementara itu bakal beda lagi kalau gue ketemu sama Papi atau ketemu Henry atau gimana. Kalau Henry mulai ngeliatnya selonong boleh banget sih anaknya gitu loh. Ini kayak apa ya, persepsi gitu kali ya, Trit ya, kayak dari mata lu yang menarik itu apa, dan karena itu kayaknya karya-karya seni beda-beda ya karena itu juga kan. Iya mestinya sih begitu. Tapi kalau tadi lihat lukisan yang tadi sih feel-nya kerasa banget ya. Maksudnya feel tadi kan ke tempat yang baru, terus tadi yang hutan kayaknya langsung ketakutan gitu, kerasa banget gitu. Jadi memang harus dari hati ya gitu ngelihat lukisan itu, iya nggak sih? Atau gimana sih? Dirasakan banget waktu itu. Kalau kemarin yang diajar gue, kalau di sekolah itu kemarin kan diajarinnya gini, gimana caranya kamu trik-triknya apa sih supaya bisa menyampaikan. Jadi kalau mau menakutkan, gambarnya mesti seperti apa, bicara apa. Sekarang setelah gue lulus, tugas gue adalah nyari, gue pengen bilang apa, terus semoga aja gue udah tahu caranya untuk bikin itu, untuk menyampaikan gitu. Jadi kalau Alia ya, gue nggak kelihatan. Kalau Alia bilang kerasa banget, gue yang paling seneng gitu, karena berarti yang pengen gue sampaikan itu kelihatan di gambar. Kayak mirip lagu gitu kali ya, kan ada mood kalau lagu. Iya. Happy song. Tapi kalau lagu sebenarnya lebih gampang ya. Kalau lagu kayaknya lebih dekat ke emosi. Kalau gambar kayaknya lebih susah deh. Jadi itu judulnya apa tadi, lukisan? Yang mana? Perjalanan jiwa, Papi. Perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa. Oh iya. Perjalanan jiwa. Ya, kan udah tua nih, orang tua. Aku pikir perjalanan Doni tadi. Soalnya jam berapa di sana, Papi? Jam berapa? Papi masih siang. Masih siang ini. Dia sih nggak konsen. Lagi. Pantainya terlalu enak. Pohon kelapa masih bergoyang daunnya. Ya kalau dalam teori seni itu kategori lukisan apa? Itu tuh. Kategori ekspresionis atau apa? Figuratif. Kalau mau lebih spesifiknya, ya figuratif sih. Kalau sekolah gue dulu itu yang agak aneh nih. Jadi sebenarnya yang punya sekolah gue sama guru-gurunya itu orang Rusia. Jadi ya orang Rusia jauh-jauh tuh, bener. Temanku orang Rusia jauh-jauh. Orang Rusia. Kenapa kalau Rusia? Kalau orang Rusia nukis.
Jago melukis. Handle-nya hebat. Handle-nya keren-keren. Karena mereka kan dulu itu udah sempat terkena Iron Curtain ya kalau Rusia ya. Jadi mereka kan pernah sempat menutup diri. Chernobyl. Apa hubungan dengan lukisan? Ya itu juga sih. Apa sih? Ya kena. Jadi mereka kan pernah sempat tertutup gitu. Nah, karena mereka sempat tertutup, mereka nggak selama bertahun-tahun sempat nggak terpengaruh oleh pergerakan seni di luar. Jadi kalau misalnya di barat, di Amerika segala macam, mereka udah pada bilang, alamak, buat apa sih gambar, buat apa sih ngelukis. Si orang-orang Rusia itu tetap aja kekeh, mereka tetap aja kekeh belajar gambar, tetap aja kekeh pakai figuratif dan klasik skill. Jadi pada akhirnya sekarang itu mereka yang salah satu negara yang benar-benar kuat di gaya ini, di realistik ini. Kalau Amerika sekarang udah mulai ingin juga sih, mulai ngejar juga sih, mulai balik lagi mereka bilang oke, figuratif yang kelihatan real juga oke kok, itu juga termasuk seni. Tapi kan kalau di Western itu mereka yang masih gimana ya? Masih clash-nya keras banget antara conceptual art sama figuratif ini. Jadi yang masih sementara di Rusia mereka yang bilang ya udah kayak gini memang art kok, menggambar seperti kenyataan itu nggak bego kok gitu. Itu conceptual art itu berarti apa ya? Yang geng-geng gitu. Semua orang yang seperti kalau yang tahu nggak sih ada orang yang menggantung sepotong pisang di dinding terus dibilang art. Luar biasa. Gue pengen bikin sesuatu yang rumit dengan warna ini tuh kapur ya. Wow. Biar catnya nggak kena celana. Habis ini mau masak ya.